Bab 1850. Kembali ke permukaan tanah. Dan Tuan Qin yang melindungi Nona sebelumnya, dia juga harusnya masih hidup. Dan mereka sekarang terjebak di daerah tertentu di lembah retak. Bagaimana ini? Kedua orang yang telah kehilangan kekuatan spiritual, tidak bisa keluar dari sana, atau kita pergi menyelamatkan mereka. Pria paruh baya itu berbicara dengan cemas. 40 lebih pasukan Dewa Angin yang telah diam di tempat dan menunggu, melihat semua orang tidak kembali begitu lama, saat ini juga bergegas kemari seketika. Sekarang masih belum bisa. Wanita tua itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Belum bisa. Apakah sekitar 80 orang hanya mengambang di atas lembah retak dan menunggu? Pria paruh baya itu berkata dengan marah. Semakin mendesak, semakin tidak boleh impulsif. Wanita tua itu juga menatapnya dan berkata, "Mungkinkah aku tidak ingin menyelamatkan Nona? Dia itu setengah muridku, tetapi saat ini, harus tenang. Tubuh kalian semua terluka, meskipun turun ke bawah, satu persatu akan kehilangan Reiki, memangnya bisa apa? Jangankan bisa menyelamatkan Nona atau tidak, bahkan mungkin akan menyusahkan Nona. Semua kultivator muda tinggal di sini dan menunggu, yang tua terluka ringan, segera turun untuk memulihkan kultivasi. Tunggu setelah aku pulih sepenuhnya, barulah bisa menyelamatkan Nona. Nenek, kami masih muda, lebih bisa menjamin." Beberapa pasukan Dewa Angin berkata dengan cemas. "Begitu saja. Sekarang Nona tidak ada di sini, semua dengarkan aku. Meskipun pada akhirnya Nona tidak dapat diselamatkan, keluarga Ouyang akan tetap bertahan, dan pasukan Dewa Angin akan terus berlanjut. Kalian adalah masa depan, dan hanya kami yang bisa pergi menyelamatkannya." Wanita tua itu menghela napas panjang, lembah retak keheningan abadi, kesempatan untuk bertahan hidup sangat kecil. Sebenarnya, banyak orang juga tahu, meskipun Erik Qin dan Velao yang tidak mati, mereka masih dalam situasi berbahaya. Jika semua orang turun, ada berapa yang dapat melihat mereka berdua, dan ada berapa yang dapat bertahan hidup. Berkultivasi selama 3 jam, kemudian 30 dari kita turun untuk menyelamatkan Nona dan Tuan Qin. Wanita tua dan yang lainnya terbang ke permukaan tanah dan mulai bersiap. Adapun Erik Qin dan Velao yang bisa keluar dari masalah sendiri, tidak ada orang yang berpikir kemungkinan itu sama sekali. Bagaimanapun juga, ada lembah retak keheningan abadi, dan keduanya jatuh ke dalamnya lagi. Namun saat pasukan Dewa Angin menunggu dengan cemas, sebidang tanah pecah di atas lembah retak. Sebuah tangan tiba-tiba mencuat dari lembah retak, dan meraih tepi tanah yang terangkat. Erik Qin menghela nafas, memanjat begitu lama, dan akhirnya melihat matahari lagi. Begitu kakinya menghentak, dia meraih tanah dengan tangannya yang lain, dan tubuhnya terbanting ke atas. Begitu meninggalkan kawasan lembah retak, Erik Qin langsung merasakan Reiki yang mengalir di tubuhnya. Seperti dasar sungai yang kering dan mati, akhirnya ada mata air yang mengalir lagi, seluruh orangnya tiba-tiba merasa lega. Tetapi pada saat ini, Erik Qin tiba-tiba merasa ada beberapa gunung lagi di tubuhnya. Begitu tubuhnya keluar, dia terkena beban berat di punggungnya, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah, kemudian segera menekan retakan di tepi tebing. Reiki telah pulih, dan tulang-tulang sekte suci juga menjadi lebih berat. Setelah menyadarinya, jantung Erik Qin melonjak kencang, baru saja keluar dengan susah payah, dia tidak ingin jatuh ke bawah lagi. Bergegas sekuat tenaga mengeluarkan tas penyimpanan, memasukkan tulang ke dalam tas penyimpanan dengan paksa, kemudian barulah terasa lebih nyaman. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Erik Qin datang ke tepi tebing lagi dan menarik Velao yang ke atas. Sebelumnya, dirinya ingin naik ke atas melihat situasinya, jadi meminta orang lain untuk tetap di bawah dan menunggu.
Sekarang jika dipikir-pikir, untungnya begitu. Kalau tidak, jika tulang ini menekan, begitu Velao yang ceroboh, takutnya akan terluka parah. Pasukan Dewa Angin mereka pasti cemas, tapi sayangnya tidak tahu mereka ada di mana. Di atas tanah, keduanya beristirahat sebentar. Velao yang menatap awan dan kabut yang luas, sedikit tak berdaya. Saat keduanya jatuh, meski berada dalam jangkauan pasukan Dewa Angin. Namun setelah jatuh ke dalam lembah retak keheningan abadi, kemudian tertiup angin dan arahnya menyimpang, kemudian Sky Eater menariknya secara diagonal ke bawah, sekarang tidak tahu lagi di mana. Ini sangat sederhana. Tidak ada reiki apapun di lembah retak keheningan abadi, dan di bagian atas auranya memadat, tanpa celah atau pergeseran spasial. Erikin tidak terlalu peduli. Selama kita berjalan di sepanjang lembah retak, pasti akan selalu menemukan lokasi. Sekarang lebih baik bagikan ketiga tulang itu. Erikin memulihkan beberapa reiki, dan dengan lambaian tangannya, dia membungkus beberapa kerangka dan menggantungnya di udara. Kamu menyelamatkan hidupku, barang-barang ini harus menjadi milikmu. Velao yang menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan tahu apakah tulang-tulang ini baik atau buruk. Belasan tulang, aku tidak mungkin membawa semuanya. Erikin menggelengkan kepalanya. Satu hal adalah satu hal. Dirinya menyelamatkan hidup orang karena membalas budi peta Velao Yang. Dan kerangka ini, Velao Yang juga bekerja keras, tentu saja pantas mendapatkannya. Merasa Velao yang orangnya cukup baik, Erikin tidak ingin saling merusak hubungan karena keuntungan sementara. Ini bukan jalan hidupnya. Kalau begitu, aku hanya butuh satu tulang tangan. Velao yang sedikit segan untuk memilih tulang tangan, tetapi dia tidak menginginkan lebih, dia sangat bersikeras. Tulang-tulang kultivator dari Sekte Suci Abadi benar-benar membuat hatinya tergerak, karena sebagai pewaris Sekte Suci, tulang ini memiliki nilai penelitian yang kuat. Tapi ini semua didapatkan oleh Erikin, dan dirinya juga tidak banyak membantu, bisa mendapatkan satu ini saja, sudah merasa sangat puas. Namun, Erikin, masalah tulang Sekte Suci ini, kamu dan aku harus merahasiakannya. Bahkan pasukan es dan pasukan Dewa Angin, lebih baik tidak membicarakannya. Benda ini terlalu berharga, semakin sedikit orang yang tahu itu akan lebih baik. Begitu berita itu bocor, kemungkinan akan menyebabkan masalah besar. Velao yang menyimpannya dan berkata dengan serius. Erikin juga mengangguk, tidak menderita karena kemiskinan tetapi karena tidak setara. Ada lebih dari selusin pasukan, hanya mereka yang mendapatkan tulangnya, dan masih ada begitu banyak lagi. Begitu berita itu bocor, diperkirakan kekuatan itu akan menjadi gila. Setelah tulang dibagikan, mereka berdua istirahat dengan cukup, dan mereka terbang satu demi satu. Semakin bergerak ke atas, semakin kuat reiki dan tubuh terasa semakin nyaman. Setelah membedakan arah, mereka berdua menuju satu arah. Nona, Tuan Qin, kalian sudah kembali. Di area lembah retak, pasukan Dewa Angin memandang Erikin dan Velao yang terbang dari kejauhan dengan kaget, menatap dengan mata lebar. Mereka semua berencana untuk meninggalkan kehidupan mereka dan memasuki lembah retak keheningan abadi, untuk mencari mereka di sekitar. Hasilnya, Erikin dan Velao yang tidak hanya kembali dengan selamat, tetapi juga tampak semangat dan tidak kelelahan. Ada apa ini? Inilah lembah retak keheningan abadi di tanah ekstrim yang bisa membuat orang yang mendengarnya langsung merubah ekspresi wajah, tanah kultivator. Alhasil keduanya baik-baik saja. Mungkinkah sebelumnya kita salah lihat, sebenarnya Nona tidak jatuh ke dalam? Wanita tua itu terbang ke depan, menangis dengan gembira, memeluk Velao Yang. Pasukan Dewa Angin juga sangat senang dan melangkah maju untuk mengepung mereka berdua.
Ketika Velao yang mengatakan bahwa Erik Kin yang menariknya keluar dari dinding batu, hati semua orang terkejut. Semua orang memandang Erik Kin dengan penuh rasa terima kasih dan kekaguman yang mendalam. Pemimpin Kin bisa menciptakan keajaiban kemanapun dia pergi. Inilah lembah retak keheningan abadi, banyak kultivator yang mati, tetapi dia benar-benar membawa Velao Yang, dan bisa keluar dari jurang. Bersambung.